Dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh distraksi, tubuh dan jiwa kita perlahan-lahan terpapar oleh racun. Racun bukan hanya datang dari makanan yang kita konsumsi atau udara yang kita hirup, tetapi juga dari pikiran yang tidak dijaga, emosi yang dibiarkan liar, dan rutinitas yang jauh dari harmoni. 8 abad yang lalu, seorang filsuf, ilmuwan, dan tabib besar dari dunia Islam telah berbicara tentang hal ini. Namanya Ibnu Sina, atau dikenal di dunia barat sebagai Avicenna. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa detoksifikasi sejati bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga menyeimbangkan jiwa. Dalam karya agungnya, Al-Hanun fi Al-Tib, ia menulis bahwa kesehatan adalah perpaduan antara keseimbangan fisik dan spiritual. Detoks menurutnya bukanlah tren, bukan sekadar pola makan yang membatasi, melainkan perjalanan menuju keselarasan. Ia membagi racun dalam 2 bentuk. Racun yang kasat mata, seperti makanan basi, udara kotor, dan minuman yang tercemar, dan racun yang tak kasat mata, seperti kesedihan yang dipendam, amarah yang ditahan, dan kegelisahan yang terus bergulir dalam pikiran. Maka, membersihkan diri tidak cukup hanya dengan meminum ramuan atau berpuasa. Kita juga perlu menyaring pikiran dan menata kembali niat dalam hidup ini. Menurut Ibnu Sina, detoks alami yang pertama adalah tidur. Ya, tidur yang cukup, dalam suasana yang tenang, adalah bentuk pemulihan alami yang paling sempurna. Dalam tidur, tubuh memperbaiki dirinya, pikiran mengatur ulang, dan jiwa kembali tenang. Tapi bukan sembarang tidur. Tidur terbaik adalah tidur yang dimulai sebelum tengah malam, di atas kasur yang tidak terlalu empuk, dalam ruangan yang memiliki sirkulasi udara baik. Ia bahkan menyarankan posisi tidur tertentu yang membantu organ dalam bekerja lebih baik selama malam. Kedua, pernapasan. Pernapasan yang dalam, teratur, dan disertai kesadaran, mampu membawa oksigen yang cukup dan mengusir karbon dioksida dengan optimal. Ia menganjurkan berjalan di taman, pagi hari sebelum matahari terlalu tinggi. Menghirup udara yang masih murni, sambil merenung atau sekadar berzikir, adalah cara alami untuk membersihkan diri dari racun emosional. Ketiga, makanan. Bagi Ibnu Sina, makanan bukan hanya tentang kalori atau rasa, tetapi tentang keseimbangan antara panas dan dingin, kering dan basah. Ia percaya bahwa tubuh setiap orang berbeda, dan detoks yang paling tepat adalah mengenali tabiat tubuh masing-masing. Untuk sebagian orang, sayuran hijau bisa menjadi penawar. Untuk yang lain, mungkin buah-buahan kering, seperti kurma atau kismis, lebih sesuai. Ia juga mengingatkan untuk tidak mencampur terlalu banyak jenis makanan dalam satu waktu makan. Makanlah secukupnya, kunyah dengan baik, dan biarkan tubuh memprosesnya dengan damai. Ibnu Sina juga mempercayai manfaat berpuasa. Namun puasa baginya bukan hanya menahan lapar dan haus. Itu adalah puasa seluruh indera. Menahan mata dari hal-hal yang sia-sia, menahan telinga dari gosip dan celaan, menahan lidah dari ucapan yang menyakitkan. Dalam puasa seperti inilah tubuh dan jiwa dibersihkan secara bersamaan. Kemudian, detoks melalui gerakan. Berolahraga ringan, seperti berjalan kaki, naik turun tangga, atau berkebun, adalah cara alami untuk menggerakkan energi dalam tubuh. Ia menulis bahwa gerak adalah kehidupan, dan diam terlalu lama bisa menjadi sumber penyakit. Tapi sekali lagi, bukan gerakan yang berlebihan, bukan olahraga kompetitif yang memicu stres, melainkan gerakan yang menyatu dengan ritme alami tubuh. Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya air. Bukan hanya untuk diminum, tapi juga untuk mandi. Ia merekomendasikan mandi dengan air hangat yang dicampur dengan herba, seperti daun mint, kayu manis, atau bunga mawar. Mandi bukan hanya untuk membersihkan tubuh, tapi juga untuk merilekskan saraf dan mengurangi beban pikiran. Detoks menurut Ibnu Sina juga mencakup hubungan sosial. Berada di sekitar orang-orang yang tulus, mendengarkan musik yang lembut, membaca puisi yang menenangkan, adalah bagian dari terapi. Ia percaya bahwa hati yang bahagia akan memancarkan kesehatan ke seluruh tubuh. Maka,
Memilih lingkungan yang mendukung dan menenangkan menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan. Yang tak kalah penting adalah niat. Ibnu Sina menulis bahwa setiap proses penyembuhan harus dimulai dengan niat yang tulus. Niat untuk memperbaiki diri, bukan demi pujian atau tren. Niat untuk kembali kepada kesederhanaan, bukan untuk terlihat lebih baik dari orang lain. Ia percaya bahwa tubuh mendengar niat kita, dan bereaksi sesuai dengan kesungguhan kita. Ia juga berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Ia percaya bahwa bekerja secara berlebihan akan menguras tenaga vital. Maka ia menyarankan jeda dalam aktivitas, waktu untuk menyendiri, untuk merenung, dan untuk mengisi ulang energi batin. Dalam sunyi, kita menemukan jawaban. Dalam diam, kita mendengar suara hati. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pencegahan lebih utama daripada pengobatan. Maka, detoks baginya adalah kebiasaan, bukan tindakan darurat. Ini adalah cara hidup. Ia menyarankan untuk tidak makan sebelum lapar, dan berhenti sebelum kenyang. Untuk menjaga suasana hati sebelum marah. Untuk membersihkan pikiran sebelum tidur. Untuk bersyukur sebelum meminta lebih banyak. Dalam dunia modern yang serba cepat, ajaran Ibnu Sina ini terdengar seperti pelan, bahkan terlalu sederhana. Tapi justru dalam kesederhanaannya, tersembunyi kekuatan luar biasa. Ia mengingatkan kita bahwa alam telah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk sehat. Yang kita perlukan hanyalah memperhatikan, mendengarkan, dan kembali pada irama alam itu sendiri. Detoks bukan hanya tentang tubuh. Ini adalah tentang kesadaran. Kesadaran akan apa yang masuk ke dalam pikiran, hati, dan mulut kita. Kesadaran bahwa hidup bukan tentang menumpuk, tetapi tentang melepaskan. Melepaskan beban, melepaskan emosi yang tak terungkap, melepaskan ekspektasi yang berlebihan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa hidup yang sehat adalah hidup yang sederhana, penuh kesadaran, dan harmonis dengan alam. Ia menulis bahwa setiap penyakit adalah panggilan dari tubuh untuk kembali ke jalan yang benar. Dan setiap kesembuhan adalah hadiah dari Tuhan untuk mereka yang bersungguh-sungguh mencari. Hari ini, ketika kamu merasa lelah, tertekan, atau hilang arah, cobalah untuk berhenti sejenak. Dengarkan tubuhmu. Dengarkan jiwamu. Dan ingatlah ajaran Ibnu Sina, bahwa detoks sejati dimulai dari dalam. Dari niat untuk hidup lebih baik, dari kesadaran akan keberadaan diri, dan dari langkah kecil menuju keselarasan. Kita tidak perlu menunggu sakit untuk mulai membersihkan diri. Kita bisa memulai hari ini, dengan satu tarikan napas yang dalam, satu tegukan air putih yang penuh kesyukuran, dan satu doa yang tulus untuk kesehatan lahir dan batin. Dalam setiap langkah yang kita ambil untuk membersihkan diri, baik secara fisik maupun batin, kita sedang meniti jalan yang diajarkan para bijak zaman dahulu. Ibnu Sina menekankan bahwa kesehatan bukan semata soal tubuh yang kuat, tapi tentang keseimbangan. Keseimbangan antara jasad, pikiran, dan ruh. Ketika salah satunya terganggu, maka seluruh sistem akan ikut goyah. Maka, dalam proses detoks, kita tidak hanya bertanya, apa yang harus saya keluarkan dari tubuh saya? Tapi juga, apa yang harus saya lepaskan dari hati dan pikiran saya? Dalam dunia modern yang penuh kebisingan, kita seringkali tak sadar bahwa pikiran kita sesak oleh hal-hal yang tidak penting. Informasi yang berlebihan, berita yang menakutkan, tekanan sosial yang menumpuk, semuanya adalah racun halus yang tak terlihat. Ibnu Sina mengajarkan agar kita membatasi apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran. Ia menyarankan untuk membaca hal-hal yang menenangkan jiwa, menghindari perdebatan yang tidak perlu, dan lebih banyak merenung dalam keheningan. Salah satu hal yang sering dilupakan dalam detoks adalah kekuatan doa dan zikir. Dalam pandangan Ibnu Sina, kalimat-kalimat suci bukan sekadar ritual, tapi vibrasi penyembuhan. Ketika lidah berzikir, hati menjadi tenang. Dan ketika hati tenang, tubuh pun bekerja lebih selaras. Dalam kondisi damai seperti inilah proses penyembuhan berjalan lebih optimal. Maka, setiap pagi, mulailah dengan menyebut namanya. Setiap malam,
Akhiri hari dengan syukur. Itulah detoks batin yang sesungguhnya. Ibnu Sina juga menganjurkan untuk mengenali waktu-waktu alami tubuh. Ia mengamati bahwa setiap bagian tubuh memiliki jam aktifnya sendiri. Misalnya, pagi hari adalah waktu terbaik untuk organ pencernaan, maka makan pagi dengan makanan hangat dan mudah dicerna akan memperkuat metabolisme. Sementara malam hari adalah waktu untuk regenerasi, maka beristirahat lebih awal adalah bentuk penghormatan kepada siklus alam dalam diri kita. Melawan ritme ini hanya akan memperberat kerja organ, dan perlahan membawa penyakit. Satu hal lagi yang sering dilupakan adalah pentingnya cahaya matahari. Ibnu Sina menulis bahwa sinar matahari pagi membantu memperkuat tulang, membangkitkan semangat, dan membantu tubuh menyerap unsur-unsur penting dari makanan. Maka ia menyarankan untuk membuka jendela rumah setiap pagi, berjalan kaki di bawah sinar mentari, dan menikmati hangatnya alam. Ini adalah detoks yang sederhana, tetapi sangat efektif untuk menjaga kestabilan hormon dan suasana hati. Dalam banyak tulisannya, Ibnu Sina sering menekankan pentingnya kebersihan. Bukan hanya kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan tempat tinggal, makanan, dan lingkungan. Ia percaya bahwa tempat yang bersih menciptakan energi yang bersih. Oleh karena itu, ia menganjurkan untuk selalu menjaga rumah tetap rapi, udara tetap segar, dan pikiran tetap positif. Bahkan, ia menyarankan agar seseorang tidak makan dalam keadaan marah atau gelisah, karena emosi negatif saat makan bisa mengubah bagaimana tubuh mencerna dan menyerap nutrisi. Ia juga sangat menekankan pentingnya mengenal diri sendiri. Menurutnya, setiap manusia memiliki kecenderungan tubuh dan kejiwaan yang berbeda. Maka, resep detoks yang berlaku untuk satu orang belum tentu cocok bagi yang lain. Mengenali diri sendiri, apa yang membuat kita lelah, apa yang membuat kita semangat, makanan apa yang cocok untuk tubuh kita, adalah langkah pertama menuju pemulihan sejati. Dalam bahasa sekarang, ini mirip dengan prinsip personalized medicine, yang sudah dia pahami jauh sebelum zaman kita. Ada satu bagian menarik dari tulisan Ibnu Sina mengenai musik dan suara. Ia percaya bahwa suara memiliki getaran yang dapat mempengaruhi sistem saraf. Musik yang lembut dan harmonis bisa mempercepat penyembuhan, sementara suara gaduh bisa memicu stres dan gangguan metabolisme. Maka, ia menganjurkan untuk mendengarkan musik yang mendamaikan, membaca puisi, atau menyanyikan bait-bait yang menyentuh hati sebagai bagian dari terapi detoks. Ini adalah seni penyembuhan yang kini kembali populer dalam bentuk sound healing. Lebih jauh lagi, Ibnu Sina menyampaikan bahwa memaafkan adalah bentuk detoks paling dalam. Ia menulis bahwa dendam dan kebencian adalah api yang membakar tubuh dari dalam. Tidak ada ramuan herbal atau diet yang bisa membersihkan tubuh sepenuhnya jika hati masih menyimpan luka yang belum disembuhkan. Maka, proses detoks sejati juga mencakup rekonsiliasi dengan masa lalu, melepaskan kemarahan, dan menerima hal-hal yang sudah terjadi. Ini bukan proses mudah, tapi itulah pintu menuju kesembuhan yang abadi. Ia juga menulis tentang pentingnya cinta. Bukan cinta dalam pengertian romantis semata, tetapi cinta kepada kehidupan, cinta kepada ciptaan Tuhan, cinta kepada proses. Cinta yang tulus akan melahirkan niat untuk menjaga diri. Cinta kepada diri sendiri membuat kita lebih peduli pada apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana kita menjalani hidup. Cinta adalah energi terbesar dalam proses penyembuhan. Ibnu Sina adalah contoh nyata bahwa sains dan spiritualitas bisa berjalan seiring. Ia tidak melihat tubuh manusia sebagai mesin semata, tapi sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna dan rumit, yang harus dijaga dengan ilmu dan rasa hormat. Detoks menurutnya bukanlah tren diet sesaat, tapi gaya hidup penuh kesadaran. Kesadaran bahwa hidup adalah anugerah, dan tubuh kita adalah titipan yang harus dirawat dengan cinta dan pengetahuan. Hari ini, di tengah gemerlap dunia modern, kita bisa kembali belajar dari Ibnu Sina. Kita bisa mengintegrasikan kebijaksanaan lamanya ke dalam rutinitas kita. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, mengatur waktu tidur, memperbaiki cara makan, menjaga pikiran tetap bersih, dan membuka hati untuk hal-hal yang baik. Dalam keheningan malam,
Ketika semua hiruk-pikuk dunia berhenti, renungkanlah apa yang sudah kita serap hari ini. Bukan hanya makanan, tapi juga pikiran, emosi, dan energi dari sekitar kita. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kita bersihkan? Apa yang bisa kita lepaskan? Dan apa yang bisa kita jaga agar tetap murni? Detoks menurut Ibnu Sina bukan tentang melawan tubuh, tapi tentang berdamai dengannya. Bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang mencintai diri secara utuh. Bukan tentang mengejar kesempurnaan, tapi tentang menghargai proses. Ia mengingatkan kita bahwa kesehatan bukanlah tujuan akhir, melainkan kendaraan untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Jika kita bisa memahami itu, maka setiap langkah dalam proses detoks bukanlah beban, melainkan bagian dari perjalanan pulang. Pulang kepada keseimbangan. Pulang kepada diri yang sejati. Pulang kepada fitrah kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk hidup dalam harmoni dengan alam, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Dan ketika kita benar-benar memahami bahwa detoks sejati adalah perjalanan pulang, kita akan mulai melihat segala hal dari sudut pandang yang berbeda. Tidak lagi memandang tubuh hanya sebagai wadah yang harus tampil sempurna, tapi sebagai rumah suci yang harus kita rawat dengan kasih. Kita tak lagi mengejar tren kesehatan hanya karena ingin terlihat baik di mata orang lain, tapi karena kita ingin menjalani hidup yang lebih jernih, lebih ringan, dan lebih damai. Ibnu Sina menulis bahwa jiwa yang bersih memudahkan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Maka, dalam segala proses pembersihan, yang paling utama adalah membersihkan niat. Detoks bukan tentang pelarian dari rasa bersalah karena gaya hidup buruk, tapi tentang tanggung jawab untuk kembali pada pola hidup yang penuh kesadaran. Setiap langkah, setiap tegukan, setiap helaan napas adalah bentuk dari pilihan untuk hidup lebih baik hari ini. Salah satu aspek penting yang juga disebutkan oleh Ibnu Sina adalah pentingnya menjaga kualitas tidur. Menurutnya, tidur bukan hanya waktu istirahat, melainkan proses pemulihan spiritual dan fisik. Dalam tidur yang nyenyak, hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan tubuh melakukan tugas-tugas tersembunyinya, memperbaiki sel, menyeimbangkan hormon, bahkan mengolah emosi. Maka, salah satu bentuk detoks terbaik adalah dengan memberi waktu tidur yang cukup dan berkualitas. Bukan hanya tidur yang disorot, tapi juga cara bangun dari tidur. Ibnu Sina menyarankan agar bangun pagi dilakukan secara lembut, tidak terburu-buru, dan langsung disambut dengan rasa syukur. Menyapa pagi dengan tenang akan memberi getaran positif untuk tubuh sepanjang hari. Maka, biasakanlah untuk tidak langsung mengecek ponsel atau memikirkan pekerjaan, tapi ambillah jeda untuk menyadari kehadiran hidup yang masih Allah berikan hari ini. Detoks juga tak lepas dari hubungan sosial. Dalam tulisannya, Ibnu Sina mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang menyerap energi dari lingkungan sekitar. Teman yang buruk bisa menjadi racun yang perlahan menghancurkan semangat, sementara teman yang baik bisa menjadi obat yang menyembuhkan luka-luka batin. Maka, memilih lingkungan yang sehat secara emosional adalah salah satu bentuk detoks yang paling penting dan paling berdampak. Ia juga menekankan pentingnya berkarya sebagai bagian dari penyembuhan. Menulis, melukis, mencipta, atau bahkan memasak bisa menjadi media ekspresi jiwa. Melalui karya, kita membuang beban yang tersembunyi dalam batin dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Dalam setiap goresan, dalam setiap kata, tersimpan energi penyembuhan yang luar biasa. Maka, jangan abaikan kreativitas. Ia adalah jendela yang membawa cahaya ke dalam ruang-ruang batin yang gelap. Dalam perspektif Ibnu Sina, alam bukan hanya tempat tinggal, tapi juga guru dan apotek. Ia percaya bahwa setiap tumbuhan memiliki khasiat, setiap bau memiliki efek, setiap warna membawa makna. Maka, hidup berdampingan dengan alam adalah bagian dari detoks. Menyentuh tanah, menyiram tanaman, atau sekadar duduk di bawah pohon bisa menenangkan sistem saraf. Alam tahu bagaimana cara menenangkan manusia, asalkan manusia mau mendengarkan. Penting juga untuk memahami bahwa detoks bukan berarti menghindari semua kenikmatan. Ibnu Sina tidak menyarankan untuk hidup dengan menyiksa diri.
Sebaliknya, ia mendorong agar manusia menikmati hidup dengan penuh kesadaran. Makan makanan lezat, tapi jangan berlebihan. Bersenang-senang, tapi jangan sampai melupakan tujuan hidup. Detox bukan tentang menghilangkan semua kenikmatan, tapi tentang menjaga agar kenikmatan tidak menguasai kita. Ia juga menulis bahwa kesabaran adalah bagian dari penyembuhan. Tidak ada proses detox yang instan. Butuh waktu, butuh konsistensi, dan kadang butuh keheningan. Tubuh perlu waktu untuk beradaptasi, pikiran perlu waktu untuk melepas, dan jiwa perlu waktu untuk menyembuh. Maka, jangan terburu-buru. Nikmati setiap fase perjalanan ini dengan hati yang lapang. Kesembuhan bukanlah garis akhir, tapi proses yang terus berlangsung sepanjang hidup. Ada kalimat dari Ibnu Sina yang sangat dalam maknanya, yaitu, jangan engkau merasa cukup hanya dengan ilmu, jika ilmu itu tidak mengubah caramu hidup. Maka, detox menurutnya bukan hanya sekadar tahu, tapi juga melakukannya. Setiap ilmu yang kita pelajari tentang tubuh dan kesehatan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Baru disitulah detox menjadi bermakna, bukan hanya sebagai konsep, tapi sebagai jalan hidup. Jika kita melihat ke cermin hari ini, dan merasa bahwa diri kita belum seperti yang kita harapkan, itu bukan alasan untuk kecewa. Justru itulah titik awal dari perjalanan. Kesadaran akan ketidakseimbangan adalah langkah pertama menuju keseimbangan. Detox bukan tentang menyalahkan diri, tapi tentang memeluk diri dengan lebih sabar dan lebih penuh cinta. Kita tidak harus menjadi sempurna, kita hanya perlu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan pada akhirnya, semua ajaran Ibnu Sina tentang detox bermuara pada satu hal, hidup dengan kesadaran. Sadar apa yang kita makan, sadar bagaimana kita berpikir, sadar bagaimana kita merasa. Ketika kita hidup dengan sadar, maka kita pun bisa hidup dengan damai. Dan dalam kedamaian itulah, tubuh dan jiwa akan bekerja sama untuk membawa kita pada kesehatan yang sejati. Jika kamu sampai di sini dan meresapi makna dari setiap kata yang kamu dengar, maka detox itu sudah dimulai. Tak perlu menunggu hari Senin, tak perlu menunggu alat atau ramuan khusus. Kamu hanya perlu satu hal, niat. Dan dengan niat yang tulus, insya Allah, kamu akan menemukan kembali tubuhmu yang ringan, pikiranmu yang jernih, dan jiwamu yang tenang. Maka, dalam sisa waktu yang kamu miliki untuk mendengarkan video ini, biarkan dirimu benar-benar hadir. Tidak sekadar menjadi penonton atau pendengar, tapi menjadi penghayat. Karena detox versi Ibnu Sina bukan tentang mengisi kepala, tapi tentang menyentuh hati. Semakin kamu membuka ruang dalam dirimu, semakin banyak cahaya pengetahuan yang bisa masuk dan mengubahmu perlahan dari dalam. Kamu bisa mulai dengan hal-hal kecil. Minumlah segelas air hangat saat bangun tidur, seperti yang disarankan oleh Ibnu Sina. Air itu bukan hanya untuk membasahi tenggorokan, tapi juga untuk menyapa tubuhmu yang baru saja kembali dari dunia mimpi. Ucapkan syukur, meski dalam hati. Katakan pada tubuhmu, terima kasih sudah bekerja sepanjang malam. Mari kita jalani hari ini dengan ringan. Kemudian, luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam. Rasakan napas itu masuk, mengisi paru-parumu, membawa energi baru. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Saat kamu bernapas dengan kesadaran, kamu sedang membersihkan ruang-ruang batinmu yang penuh kepenatan. Inilah detox. Sederhana, tapi sangat dalam. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya menenangkan pikiran sebelum makan. Jangan makan dalam keadaan marah, sedih, atau terburu-buru. Karena makanan bukan hanya masuk ke perut, tapi juga ke dalam suasana jiwamu. Kalau kamu makan sambil stres, maka racun emosional ikut masuk ke dalam sistem tubuhmu. Maka, sebelum makan, tarik napas. Tenangkan diri. Syukuri rezeki yang ada di hadapanmu. Begitu juga dengan kata-kata. Ibnu Sina menganggap kata-kata sebagai bentuk energi. Ucapan yang baik bisa menyembuhkan, dan ucapan yang buruk bisa menjadi racun. Maka, detox bukan hanya dari makanan, tapi juga dari ucapan. Kurangi mengeluh. Kurangi menghakimi.
Kurangi kata-kata yang memperkeruh jiwa. Gantilah dengan kata-kata yang membawa harapan, semangat, dan doa. Itu akan lebih menyembuhkan dari ribuan suplemen mahal. Detoks juga berarti memperbaiki cara kita memandang hidup. Apakah kamu terbiasa melihat hidup sebagai beban? Atau kamu melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh? Ibnu Sina mengajarkan bahwa cara pandang yang salah bisa merusak organ tubuh secara perlahan. Marah berlebih bisa melemahkan hati, cemas bisa melemahkan limpa, dan dendam bisa merusak hati nurani. Maka, ubahlah cara pandangmu. Ubah tekanan menjadi pelajaran. Ubah luka menjadi kekuatan. Salah satu praktik yang sangat disarankan oleh Ibnu Sina adalah berkontemplasi. Duduk tenang, dalam diam, tanpa gangguan. Dalam keheningan itu, kita belajar mendengar suara hati. Kita menemukan jawaban yang tak bisa ditemukan di luar. Kita menyadari bahwa semua yang kita cari selama ini, sebenarnya telah lama ada di dalam. Dan dalam kesadaran itu, detoks sejati terjadi, bukan hanya dari racun duniawi, tapi dari racun keraguan dan kebingungan. Ia juga menulis bahwa salah satu sumber penyakit adalah hidup yang tidak seimbang. Terlalu banyak bekerja tanpa istirahat, terlalu banyak berpikir tanpa hening, terlalu banyak konsumsi tanpa gerak. Maka, detoks juga berarti menyeimbangkan kembali. Kembalikan irama hidupmu. Beri ruang untuk istirahat, beri waktu untuk bergerak, beri momen untuk hening. Dan kamu akan mulai merasakan tubuhmu memberi sinyal rasa terima kasih. Jangan lupakan bahwa detoks juga menyangkut amalan spiritual. Menurut Ibnu Sina, zikir, doa, dan ibadah memiliki efek langsung pada ketenangan saraf dan kestabilan hormon. Bukan hanya karena itu perintah, tapi karena memang ruh kita membutuhkan hubungan dengan Yang Maha Suci. Maka, perbanyak waktu untuk bermunajat. Bukan sekadar memohon, tapi juga menyerahkan diri, menerima takdir, dan melepas beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Dalam ajarannya, Ibnu Sina juga menjelaskan bahwa cinta adalah obat yang sangat kuat. Cinta pada kebenaran, cinta pada sesama, cinta pada kehidupan. Orang yang hidup dengan cinta akan jauh dari penyakit hati, dan tubuhnya pun menjadi lebih kuat dalam menghadapi stres. Maka, detoksilah hatimu dari rasa benci. Dari iri, dari dengki, dari dendam. Gantilah dengan cinta. Bukan karena orang lain pantas dicintai, tapi karena dirimu pantas untuk merasakan kedamaian. Detoks bukan sekadar program 7 hari, atau 10 hari. Ia adalah cara hidup. Ia adalah keputusan harian yang kamu ambil dalam diam, dalam batin. Setiap kali kamu memilih makan dengan sadar, itu detoks. Setiap kali kamu memilih diam daripada marah, itu detoks. Setiap kali kamu memaafkan, melepaskan, mensyukuri, semuanya adalah detoks dalam bentuk yang paling murni. Jadi, dalam sisa waktu tayangan ini, mari kita gunakan untuk menyentuh hati. Tutup mata sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Ucapkan dalam hati. Aku memaafkan diriku atas apa yang telah kulakukan pada tubuhku selama ini. Aku berjanji untuk lebih mendengarkanmu, lebih mencintaimu, lebih merawatmu. Aku layak untuk hidup sehat, damai, dan penuh cinta. Dan aku mulai detoks ini, sekarang juga. Diamlah dalam keheningan itu. Biarkan tubuhmu mendengar. Biarkan jiwamu tersenyum. Karena kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Setiap orang yang mendengarkan ini bersama-sama sedang berjalan menuju versi terbaik dari dirinya. Dan ketika kamu siap, buka matamu. Tatap dunia dengan cara baru. Dengan mata yang lebih tenang, dengan hati yang lebih lapang, dengan langkah yang lebih ringan. Karena kamu telah memulai sesuatu yang indah, sebuah perjalanan kembali pada keseimbangan, pada kesadaran, dan pada cinta, sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Ibnu Sina, sang filsuf dan tabib sejati. Dan kini, setelah detoks ini kamu mulai, pertahankanlah kesadaran itu dalam keseharian. Ingatlah, detoks menurut Ibnu Sina bukan soal sekali jadi. Ia adalah proses berulang, sebuah kebiasaan baru yang ditumbuhkan dengan penuh kesabaran dan cinta.
Bahkan ketika kamu tergelincir, makan secara berlebihan, membiarkan emosimu meledak, atau lupa beristirahat, jangan menghakimi dirimu. Bangkitlah pelan-pelan. Ucapkan maaf pada tubuhmu, lalu lanjutkan perjalanan. Ibnu Sina memahami betul bahwa manusia bukan makhluk sempurna. Kita tidak dituntut untuk suci sepenuhnya. Tapi kita dituntut untuk sadar. Sadar saat sedang tergoda. Sadar saat sedang lelah. Sadar saat sedang tersesat. Karena kesadaran itulah awal dari penyembuhan. Dan dari penyembuhan itulah datang kesehatan yang sejati. Bukan hanya tubuh yang kuat, tapi hati yang lapang dan jiwa yang tenang. Salah satu bagian paling menyentuh dari pemikiran Ibnu Sina adalah keyakinannya bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan diberi kesempatan. Artinya, tubuhmu saat ini, walaupun mungkin sedang letih, sedang sakit, sedang kehilangan energi, masih punya potensi pulih. Ia masih punya kekuatan yang luar biasa untuk bangkit. Yang dibutuhkan hanyalah ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk beristirahat. Ruang untuk tidak selalu dipaksa sempurna. Itulah mengapa Ibnu Sina tidak hanya mengandalkan obat-obatan. Ia percaya pada terapi tidur, terapi suara, terapi aroma, dan terutama terapi batin. Karena ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh ramuan, tapi bisa sembuh dengan kasih sayang. Ada sakit yang tidak bisa hilang dengan pil, tapi bisa mereda dengan pelukan, dengan kata-kata yang baik, dengan perasaan diterima dan dicintai. Dan kamu, kamu yang sedang menonton ini, kamu punya hak untuk disembuhkan. Kamu punya hak untuk damai. Kamu punya hak untuk hidup sehat, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan spiritual. Maka jangan anggap remeh perjalananmu ini. Jangan pernah anggap dirimu terlalu rusak untuk diperbaiki. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi cinta untuk menjangkaunya. Tidak ada racun yang terlalu kuat bagi kesadaran untuk meluruhkannya. Mulailah hari-harimu dengan niat baik. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kulakukan hari ini untuk mencintai diriku lebih dalam? Mungkin itu dengan memilih makanan yang segar. Mungkin dengan berjalan kaki di bawah sinar matahari pagi. Mungkin dengan menulis jurnal tentang rasa syukurmu. Atau mungkin hanya dengan duduk diam dan membiarkan air mata mengalir untuk luka-luka yang selama ini kamu tahan sendirian. Ibnu Sina tidak mengajarkan kita untuk melarikan diri dari rasa sakit. Tapi ia mengajarkan kita untuk memeluknya. Menyambutnya seperti tamu, karena di balik rasa sakit selalu ada pelajaran. Dan pelajaran itu, jika kamu renungkan dengan lembut, bisa menjadi awal dari pertumbuhan besar dalam hidupmu. Lihatlah ke dalam cermin. Siapapun dirimu saat ini, betapapun berantakan hidupmu terasa, kamu tetap berharga. Kamu tetap layak dicintai. Dan kamu masih punya waktu untuk memulai semuanya dari awal. Tidak perlu menunggu sempurna. Tidak perlu menunggu siap. Detoks sejati dimulai dari keberanian kecil. Keberanian untuk mencintai diri, bahkan saat diri terasa paling rapuh. Dan begitulah, pesan-pesan agung dari Ibnu Sina tidak pernah usang. Meski sudah 1000 tahun berlalu, kata-katanya masih mengetuk pintu-pintu kesadaran kita hari ini. Detoks ala Ibnu Sina bukan hanya soal tubuh, tapi soal hidup yang lebih selaras dengan alam, dengan jiwa, dan dengan Sang Pencipta. Dan ketika kamu telah sampai di titik ini, di mana kamu mulai memahami bahwa detoks bukan hanya soal membersihkan tubuh dari racun, tapi juga membebaskan pikiran dari beban, dan jiwa dari keterikatan. Kamu mulai merasakan bahwa hidup ini bisa dijalani dengan lebih ringan, lebih jernih, lebih dalam. Inilah titik di mana tubuh, pikiran, dan jiwa mulai bersinergi. Disinilah letak kekuatan sejati manusia, yang sejak dulu diakini oleh Ibnu Sina, keseimbangan. Ia percaya bahwa manusia tidak akan mencapai kesempurnaan melalui kelebihan, tapi melalui keseimbangan. Makan secukupnya, tidur secukupnya, bekerja secukupnya, dan mencintai secukupnya. Karena yang berlebihan akan menjadi beban. Bahkan kebahagiaan yang dipaksakan pun bisa berubah menjadi luka jika tidak ditakar dengan bijak. Maka, dalam setiap aktivitasmu, cobalah untuk hadir sepenuhnya.
Ketika kamu makan, hadir dalam rasa. Ketika kamu berjalan, hadir dalam langkah. Ketika kamu berbicara, hadir dalam kata-kata yang keluar dari hatimu. Dan ketika kamu berdiam, hadir dalam keheningan yang menyembuhkan. Inilah detoks sejati, bukan hanya membersihkan apa yang terlihat, tapi juga yang tersembunyi. Membersihkan niat, membersihkan harapan yang menyakitkan, membersihkan emosi yang tertahan, membersihkan hubungan yang menggantung, membersihkan ambisi yang tidak jujur. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh bukan satu-satunya rumah yang harus dirawat. Pikiran dan hati adalah rumah yang jauh lebih luas, dan seringkali jauh lebih berantakan. Maka bersihkan keduanya dengan kasih sayang. Bukan dengan paksaan. Bukan dengan kebencian pada diri sendiri. Tapi dengan kelembutan yang terus-menerus. Kamu tidak harus menjadi versi terbaik dari dirimu hari ini. Kamu hanya perlu jujur bahwa kamu sedang dalam perjalanan menuju versi itu. Kamu tidak harus tahu semuanya sekarang. Tapi kamu harus percaya bahwa semua akan terbuka seiring langkahmu yang terus berjalan. Dan kalau kamu merasa lelah, berhentilah sebentar. Tarik napas panjang. Dengarkan detak jantungmu. Rasakan bahwa kamu masih hidup. Dan selama kamu masih hidup, masih ada harapan. Masih ada kesempatan untuk mulai lagi. Ibnu Sina mengatakan bahwa setiap manusia punya kemampuan alami untuk sembuh. Tapi kemampuan itu hanya muncul jika kita hidup dalam keselarasan dengan fitrah kita. Maka kembalilah pada yang sederhana. Kembalilah pada yang alami. Kembalilah pada keheningan. Karena dalam keheningan, kamu bisa mendengar pesan tubuhmu. Dalam keheningan, kamu bisa melihat luka-luka lamamu dengan jernih. Dan dari keheninganlah, kamu bisa memulai proses penyembuhan yang utuh. Hari ini mungkin terasa berat, tapi esok bisa jadi lebih ringan. Dan itu semua dimulai dari satu hal sederhana, keberanian untuk merawat dirimu sepenuh hati. Jika kamu siap, perjalanan ini bisa jadi awal dari transformasi besar dalam hidupmu. Jika kamu belum siap, tidak apa-apa. Simpan pesan ini. Dengarkan lagi nanti, saat hatimu mengetuk pintu perubahan. Karena detoks sejati bukan soal cepat-cepat berubah, tapi soal siap berubah saat waktunya tiba. Dan saat waktumu datang, kamu akan tahu. Kamu akan merasa bahwa tubuhmu, pikiranmu, dan jiwamu mulai berjalan beriringan. Bahwa kamu akhirnya bisa mengatakan pada diri sendiri, aku tidak sempurna, tapi aku sedang sembuh. Dan itu cukup. Menariknya, apa yang diajarkan oleh Ibnu Sina ribuan tahun yang lalu kini mulai terbukti secara ilmiah dalam berbagai penelitian modern. Ilmu kedokteran saat ini justru mulai kembali melirik pendekatan holistik, yang memperlakukan tubuh sebagai satu kesatuan yang terhubung erat dengan pikiran dan emosi. Pendekatan yang selama ini menjadi inti pemikiran Ibnu Sina. Salah satu contoh yang paling jelas adalah konsep good brain connection, atau hubungan antara sistem pencernaan dan otak. Penelitian neuroscience modern menunjukkan bahwa sistem pencernaan manusia memiliki jaringan saraf yang kompleks dan memproduksi neurotransmitter seperti serotonin, senyawa yang berperan penting dalam pengaturan mood. Artinya, saat kamu menjalani detoks dengan menjaga makanan, bukan hanya tubuhmu yang dibersihkan, tapi juga pikiran dan emosimu menjadi lebih stabil. Ini sangat selaras dengan pemikiran Ibnu Sina bahwa makanan bukan sekadar bahan bakar, tapi juga obat bagi hati dan pikiran. Penelitian dari Harvard Medical School juga menunjukkan bahwa praktik mindfulness, kesadaran penuh terhadap momen kini, dapat menurunkan kadar kortisol, hormon stres, sekaligus meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini menguatkan pandangan Ibnu Sina tentang pentingnya meditasi, doa, atau ketenangan batin sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia sudah sejak lama mengajarkan bahwa keheningan dan kontemplasi memiliki peran penting dalam menyembuhkan penyakit-penyakit yang berasal dari tekanan emosi. Tak hanya itu, detoks melalui puasa, yang dalam Islam dikenal sebagai saum, juga mendapat tempat dalam dunia riset kesehatan modern. Konsep intermittent fasting atau puasa berkala telah diteliti secara luas dan ditemukan memiliki manfaat luar biasa, memperbaiki metabolisme, meningkatkan fungsi otak,
serta merangsang proses yang disebut autophagy, yaitu kemampuan tubuh untuk membersihkan sel-sel rusak dan memperbaharui diri. Bukankah ini sangat mirip dengan prinsip detoksifikasi yang dikemukakan oleh Ibnu Sina? Bahkan WHO dan lembaga-lembaga kesehatan global mulai mengakui bahwa kesehatan mental tidak bisa dipisahkan dari kesehatan fisik. Ini sekali lagi menegaskan kebenaran filosofi pengobatan Ibnu Sina, bahwa penyembuhan sejati membutuhkan harmoni antara tubuh, pikiran, dan ruhani. Lebih jauh lagi, riset-riset dalam bidang psikoneuroimmunologi, ilmu yang mempelajari hubungan antara pikiran, sistem saraf, dan kekebalan tubuh, menunjukkan bahwa pikiran positif, rasa syukur, dan ketenangan batin secara langsung mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang. Ketika kamu hidup dalam ketenangan dan cinta, tubuhmu pun merespon dengan meningkatkan kekuatannya untuk melawan penyakit. Ini sejalan dengan anjuran Ibnu Sina untuk selalu menjaga suasana hati yang tenang, menghindari emosi negatif yang merusak, dan hidup dalam kesadaran penuh. Dari sudut pandang sains, detoks bukan lagi sekadar tren atau kepercayaan tradisional. Ia menjadi kebutuhan, terutama di dunia modern yang serba cepat, serba bising, dan penuh tekanan. Tubuh kita hari ini bekerja lebih keras daripada tubuh manusia di zaman Ibnu Sina. Kita terpapar polusi, radiasi, makanan olahan, stres digital, dan informasi yang berlebihan setiap hari. Maka, kebutuhan untuk detoks, baik secara fisik maupun mental, menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dan inilah yang luar biasa, karena ternyata, solusi dari masalah modern justru bisa ditemukan dalam kebijaksanaan kuno. Ibnu Sina telah jauh-jauh hari meletakkan fondasi yang kini dibuktikan ulang oleh ilmu pengetahuan modern. Ia adalah jembatan antara dunia spiritual dan dunia empiris. Dan melalui ajarannya, kita diingatkan bahwa penyembuhan bukan soal teknologi tinggi atau obat mahal, tapi tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita bernapas, bagaimana kita memperlakukan tubuh kita, dan lebih dari itu, bagaimana kita memperlakukan hati kita. Maka kini kita masuk pada pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa menerapkan detoks ala Ibnu Sina dalam kehidupan modern, tanpa harus mengasingkan diri dari dunia yang serba cepat ini? Bagaimana kita bisa menjaga tubuh, pikiran, dan jiwa tetap selaras di tengah hiruk-pikuk rutinitas, tekanan sosial, dan informasi yang tak pernah berhenti? Pertama, kita bisa mulai dari yang paling mendasar, makanan. Ibnu Sina sangat menekankan pentingnya makanan yang bersih, sederhana, dan alami. Ia menyarankan agar manusia tidak makan secara berlebihan, tidak mencampur makanan yang terlalu banyak jenisnya, serta memberi jeda antara rasa lapar dan waktu makan. Ini sangat selaras dengan prinsip clean eating yang hari ini menjadi tren di kalangan para ahli gizi modern. Penelitian menunjukkan bahwa makanan utuh, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein nabati atau hewani yang minim proses, mampu menurunkan risiko inflamasi kronis, memperbaiki fungsi hati, dan mengurangi penumpukan toksin dalam tubuh. Tubuh tidak butuh banyak, tapi butuh yang tepat. Dan disinilah letak kebijaksanaan Ibnu Sina. Obat terbaik adalah yang paling sedikit, makanan terbaik adalah yang paling sederhana. Kedua, perhatikan tidurmu. Dalam Canon of Medicine, Ibnu Sina menjelaskan bahwa tidur adalah salah satu cara tubuh melakukan pemulihan alami. Ia percaya bahwa tidur yang berkualitas lebih penting daripada sekadar durasi panjang yang tidak efisien. Ia juga menekankan pentingnya tidur yang tidak terlalu larut malam, serta suasana yang tenang dan minim gangguan. Ilmu modern pun sepakat, tidur yang cukup dan berkualitas dapat memperkuat sistem imun, mempercepat regenerasi sel, dan menjaga kestabilan emosi. Ketiga, gerakan tubuh. Menurut Ibnu Sina, aktivitas fisik ringan secara rutin membantu mengeluarkan kelembaban dan zat-zat sisa dalam tubuh melalui keringat. Ia menyarankan gerakan yang konsisten tapi tidak berlebihan. Hari ini, olahraga ringan seperti jalan kaki, stretching, yoga, atau tai chi terbukti mampu membantu proses detoksifikasi secara alami. Terutama karena pergerakan tubuh membantu sirkulasi darah dan limfa yang berperan dalam mengangkut racun ke organ ekskresi. Keempat,
Jangan abaikan kesehatan mental dan emosi. Ibnu Sina menulis panjang lebar tentang pengaruh emosi terhadap kesehatan. Ia percaya bahwa amarah yang terpendam, kesedihan yang terlalu dalam, dan kecemasan yang berlarut-larut dapat menjadi akar penyakit fisik. Maka penting bagi kita untuk menjalani detoks emosi. Bukan dengan menghindari perasaan negatif, tapi dengan memeluknya, memahaminya, dan membebaskan diri darinya. Teknik-teknik modern seperti journaling, meditasi, dan terapi bicara adalah bentuk baru dari metode penyembuhan yang juga diajarkan oleh Ibnu Sina. Kontemplasi, muhasabah, dan berbicara kepada diri sendiri. Semua itu membuka ruang untuk detoks batin, membersihkan trauma, menata kembali luka-luka lama, dan memberi ruang bagi ketenangan. Kelima, detoks dari informasi. Zaman Ibnu Sina tidak mengenal media sosial, notifikasi, atau overthinking akibat perbandingan digital. Namun ia telah mengingatkan pentingnya menjaga pikiran dari hal-hal yang mengganggu keharmonisan jiwa. Hari ini, banyak ahli menyarankan digital detox, yakni membatasi konsumsi informasi dan paparan layar, karena secara neurologis, otak kita membutuhkan ruang untuk tenang, untuk berhenti menyerap, dan mulai mencerna. Cobalah menyisihkan waktu setiap hari untuk diam. Tanpa ponsel, tanpa kebisingan, tanpa tuntutan untuk merespons apapun. Di waktu-waktu itulah, tubuhmu bisa berbicara, hatimu bisa bernapas, dan jiwamu bisa kembali pada titik awalnya, tenang, jernih, dan siap menyembuhkan diri. Ibnu Sina tidak pernah meminta kita menjadi sempurna. Ia hanya menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi penyembuhan yang luar biasa. Potensi itu terletak dalam kebiasaan-kebiasaan kecil yang dijalani dengan sadar dan penuh cinta. Karena setiap pilihan kita, setiap keputusan untuk menjaga tubuh, membatasi makanan, menata pikiran, dan mengelola emosi, semuanya adalah bentuk penghormatan terhadap anugerah hidup. Kini kita tahu, detoks bukanlah tren. Ia adalah cara hidup. Dan seperti yang diyakini oleh Ibnu Sina, hidup yang seimbang adalah jalan terbaik menuju kesehatan, kejernihan, dan kebahagiaan. Dan akhirnya, kita sampai pada satu kesimpulan sederhana namun sangat dalam. Tubuh kita bukan sekadar mesin biologis, tapi tempat suci yang menyimpan rahasia kehidupan. Ia mendengarkan kita, merespons kita, dan menyembuhkan dirinya sendiri jika kita memberinya kesempatan. Ibnu Sina, dengan kejeniusannya yang melampaui zamannya, telah mengajarkan kita untuk tidak hanya mencari obat dari luar, tapi juga menggali kekuatan penyembuhan dari dalam. Ia tidak sekadar mengajarkan ilmu, tetapi kebijaksanaan. Tidak sekadar pengobatan, tetapi pemahaman tentang hidup yang utuh, tentang keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Di dunia yang terus berlari ini, mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, mendengarkan suara tubuh kita yang selama ini kita abaikan. Merenungi apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana kita merasa. Mungkin saatnya kita kembali, bukan ke masa lalu, tapi ke diri sendiri. Karena sejatinya, proses detoks terbaik bukan hanya soal mengeluarkan racun dari tubuh, tapi juga membuang kebisingan dari pikiran, luka dari hati, dan beban dari jiwa. Ibnu Sina mengingatkan, bahwa kesehatan sejati adalah ketika tubuh kita ringan, pikiran kita jernih, dan hati kita damai. Maka, rawatlah dirimu, dengarkan dirimu, dan percayalah, dalam keheningan, tubuhmu tahu caranya sembuh. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi langkah kecil untuk hidup yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih bermakna. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam hangat dan penuh cahaya untuk perjalanan detoks dirimu. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan pada orang-orang yang kamu sayangi. Karena mungkin, lewat satu pesan kecil ini, ada jiwa yang terselamatkan. Ada hati yang kembali tenang. Dan ada tubuh yang akhirnya bernafas lega setelah lama tertahan. Semoga kamu selalu dalam lindungan cinta, cahaya, dan kesadaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Tetap jaga tubuh, jaga hati, dan jaga arah hidupmu.